Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Grup F akan melakukan presentasi terkait hasil kuesioner yang sudah kami lakukan sebelumnya mengenai perusahaan Pertamina. Berikut adalah video singkat terkait perusahaan Pertamina dan akan langsung dilanjut oleh teman saya terkait penjelasan lebih dalam sebenarnya apa itu perusahaan Pertamina. Simak videonya sampai selesai. Terima kasih. PT Pertamina, Persero, adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi, khususnya minyak dan gas bumi. Sejak berdiri pada tahun 1957, Pertamina terus berkomitmen menyediakan energi bagi negeri, menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui jaringan SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia, Pertamina menyediakan berbagai bahan bakar berkualitas seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, dan Dexlite, serta produk Lumas Fastron dan Enduro untuk memenuhi kebutuhan kendaraan masyarakat. Dengan layanan prima, teknologi modern, dan standar keamanan tinggi, SPBU Pertamina hadir memberikan kenyamanan serta efisiensi bagi setiap pelanggan. Pertamina menghadirkan energi terbaik untuk negeri, menuju masa depan yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fitra Maulana. Di sini saya akan membacakan gambaran perusahaan dari PT Pertamina Persero. Profil singkat dari PT Pertamina ini didirikan pada tahun 1957. BUMN Energi Nasional ini menjadi penyedia utama energi Indonesia dan berperan penting dalam menjaga kesehatan energi nasional. Sedangkan untuk produk utamanya tersendiri itu meliputi BBM seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, Dexlite, dan ada pelumas seperti Fastron, Enduro, gas LPG 3 kilo, Bright Gas, serta layanan energi baru distribusi dan logistik kelautan. Visi dan misinya yaitu visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia dengan misi mengelola bisnis energi terintegrasi dan berkelanjutan, menyediakan energi berkualitas serta mengedepankan inovasi, keselamatan, dan tanggung jawab sosial. Target pasar dan keunggulannya adalah menjangkau individu, korporasi, rumah tangga, UMKM, industri, dan ekspor dengan keunggulan jaringan luas, kualitas tinggi, digitalisasi lewat My Pertamina, energi hijau, dan citra nasional yang kuat. Ya, latar belakang kenapa memilih Pertamina adalah karena Pertamina merupakan perusahaan BUMN strategis yang berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Sebagai pemimpin di pasar migas di Indonesia, Pertamina memiliki persaingan ketat dengan perusahaan global, yaitu Shell dan BP. Di tengah-tengah perubahan perilaku konsumen belakangan ini, menarik untuk dianalisis bagaimana Pertamina bisa menerapkan strategi customer relationship management untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, meningkatkan hubungan jangka panjang, dan memperkuat daya saing di pasar energi nasional maupun global. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan profil responden. Nah, jumlah responden yang kami dapat adalah 208 orang. Nah, pengguna aktifnya itu ada 94,2%. Terus untuk jenis kelaminnya 57,2%-nya laki-laki, 42,8%-nya perempuan. Untuk usia responden yang kami dapat itu ternyata 96,6% itu berusia lebih dari 18 tahun. Jadi mayoritas tergolong usia produktif. Nah, pekerjaan yang didominasi itu oleh mahasiswa. Nah, lainnya itu bisa kayak wirausaha, pegawai swasta, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Nah, untuk pendapatan responden itu 43,3% itu memiliki penghasilan tetap. Ternyata mahasiswa. Terus 25%-nya berpendapatan 2-3 juta, 12,5%-nya 1-2 juta. Jenis kendaraannya itu 68,5% itu sepeda motor, 31,5%-nya mobil. Frekuensi pengisian BBM itu ternyata itu dalam 3 hari terakhir itu yang mengisi dalam 3 hari terakhir itu 63,9%, yang mengisi dalam seminggu terakhir itu 28,4%, nah yang mengisi 3-4 kali per bulan aja itu lebih banyak, 56,3%. Oke. Terus untuk
tingkat rekomendasi Pertamina itu dari skala 1 sampai 10 itu skor tertinggi itu pada nilai 7 dan 8. Nilai 7 itu 23,1% dan yang 8 itu 20,7%. Mayoritas tuh puas dan bersedia merekomendasikan SPBU Pertamina. Halo teman-teman, kita akan masuk ke poin metode analisa. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Azmi dengan NIM 104012300427. Dan langsung saja kita penjelasan pertama terkait jenis penelitiannya. Oke, di sini teman-teman udah bisa lihat jenis penelitian yang kita gunakan adalah pendekatan kuantitatif dan data dianalisis secara statistik, dan instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner yang tertutup, teman-teman. Dan skala pengukurannya kita menggunakan 1 sampai 5. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei online menggunakan Google Form. Metode ini sangat efisien untuk menjangkau responden dari berbagai lokasi, fleksibel. Dan responden mengisi secara mandiri, atau kita bisa bilang self-administrated. Selanjutnya jumlah responden yang kita dapatkan ini total 208 responden. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Data dari 208 responden akan diolah dengan analisis statistik deskriptif. Metode ini digunakan untuk memahami karakteristik data. Tujuan atau output dari penelitian ini agar kita bisa memaparkan gitu karakteristik sampel atau populasi yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin sekian saja penjelasan terkait metode analisa. Poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Safitri Priyapsa. Kali ini saya akan melanjutkan slide sebelumnya dan akan membahas pembahasan dan hasil survei. Melalui Google Form, kita dapat 208 responden dari berbagai usia, pekerjaan, dan domisili. Dan dari sini kita dapat memahami tingkat kepuasan konsumen seperti apa, perspektif harga dan kualitas, serta faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian BBM Pertamina. Di sini kita bagi menjadi 3 lagi, tingkat kepuasan, harga dan kualitas, faktor keputusan. Di tingkat kepuasan sendiri terhadap perusahaan Pertamina, kita mendapatkan skor rata-rata 7,1/10, menunjukkan bahwa kepuasan cukup tinggi terhadap konsumen ke perusahaan Pertamina. Puas dengan pelayanannya, kebersihan, fasilitas, namun ada keluhan antrian dan fasilitas yang masih terbatas di berbagai atau beberapa SPBU. Hal ini dapat menjadikan saran untuk perusahaan Pertamina. Selanjutnya, harga dan kualitas. Pengeluaran terbanyak ada di range 25 hingga 50 ribu per isi. Harga ini dianggap terjangkau dan kualitas juga masih terjamin. Selanjutnya, faktor keputusan. Kita bagi menjadi 3 lagi, melihat dari ekonomi, psikologis, dan juga situasional. Untuk ekonomi sendiri, kita melihat harga dan daya beli yang masih sangat terjangkau. Untuk psikologis, kita melihat kepuasan dan kepercayaan merek. Konsumen masih banyak yang ingin mengisi BBM di Pertamina karena kepuasan terhadap pelayanan dan juga kepercayaan terhadap merek Pertamina sendiri. Terakhir ada situasional, kita lihat dari lokasi dan fasilitas SPBU. Untuk lokasi, banyak persebaran sekali SPBU di Indonesia, dan juga fasilitas yang sebelumnya saya mention. Fasilitas ada toilet, musola yang tentunya sangat membantu para konsumen. Sekian untuk pembahasan dan hasil survei terhadap perusahaan Pertamina, dilanjut oleh slide berikutnya. Terima kasih. Nah, untuk kesimpulannya, konsumen menunjukkan bahwa adanya kepuasan tinggi terhadap layanan SPBU Pertamina dengan rata-rata skor tuh 7,1 dari 10. Selanjutnya, kepuasan dipengaruhi oleh keramahan petugas, lalu kebersihan area, lalu fasilitas yang lengkap. Keputusan pembelian didorong oleh faktor ekonomi, psikologis, dan emosional. Dengan ekonomi sebagai faktor utama karena mayoritas pengguna yaitu berpendapat menengah ke bawah. Selanjutnya ada kepercayaan pada kualitas produk serta lokasi SPBU itu yang strategis juga membuat pilihan utama konsumen. Selanjutnya ada secara keseluruhannya yaitu Pertamina berhasil menjaga kepercayaan pelanggan melalui layanan produk yang konsisten. Meski masih perlu meningkatkan fasilitas dan mengurangi antrian di jam sibuk. Nah, di sini saya bakal memberikan sarannya, yaitu sarannya Pertamina disarankan untuk meningkatkan fasilitas SPBU, mempercepat layanan terutama pada jam sibuk yang tadi saya ucapkan, serta memperkuat program loyalitas melalui My Pertamina. Selain itu, edukasi mengenai manfaat BBM berkualitas dan tindak lanjut cepat terhadap keluhan pelanggan perlu terus dilakukan agar menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak.
Lebih dan kurangnya kami mohon minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.